Kali ini kita akan mulai mengkonversi ini supaya bisa dimainkan di Android. Jadi buat yang mungkin memang mau di desktop, kalian bisa melewati langkah ini. Tapi buat yang ingin di Android, ini sangat mudah untuk mengubahnya baik itu ke Android maupun kembali ke PC itu nantinya. Pertama, kita ke arah file, build settings, di mana di dalam build setting ini disediakan berbagai macam platform di mana nanti kita mau hasilnya kemana. Secara default, kita ada di PC, Mac, Linux yang ditandai dengan icon Unity di sini. Artinya kita sedang ada di platform tersebut untuk di build-nya nanti. Dan kita bisa lihat ada Android, WebGL, dan segala macamnya. Dan kebetulan Android di sini modulnya saya sudah install dari Unity-nya langsung. Yang belum terinstall biasanya akan muncul tulisannya seperti ini. Nah, misalkan di iOS ini saya memang belum menginstalnya, jadi buat modul iOS ini kalian mesti download dulu dan sebenarnya cukup mudah. Kalian hanya tinggal klik, nantinya dia akan buka halaman dan dia akan mendownloadnya seperti itu. Nah, jadi sekarang kita cukup melakukan pertama switch platform ke Android. Dan kita langsung switch platform dulu ke Android supaya target build-nya nanti menjadi Android. Ya, proses importnya sudah selesai. Jadi kalau tadi kalian perhatikan, proses importnya memakan waktu cukup sekitar 1-2 menit. Ya, jadi memang sebaiknya dari awal kalau memang kita mau bikinnya di Android, itu kita langsung pertama kali buka Unity langsung build switch platform ke Android. Karena kalau tidak, tadi itu dia melakukan import, yaitu melakukan import aset-aset yang sudah kita miliki ke Android. Jadi kalau memang semakin banyak aset yang kalian miliki, proses importnya akan semakin waktu lebih lama. Jadi kalau memang dari awal mau bikin Android, lebih baik dari awal sudah switch platform ke Android. Sekarang kita memang sudah di Android. Nah, seperti kita tahu, kalau di Android itu secara kontrolnya kita tidak bisa menggunakan keyboard. Jadi kalau sekarang kita play, sekarang keyboard itu sudah tidak bisa diaktifkan lagi. Jadi sekarang saya sudah tidak bisa mengontrol karakter saya yang sebelumnya sudah bisa bergerak dengan keyboard. Nah, jadi sekarang untuk menggantinya supaya kita bisa mengontrol, biasanya kita akan gunakan virtual joystick. Nah, dari hasil yang kemarin sudah kita import, kita sudah mengimport yang namanya cross platform input. Di sini Unity menyediakan prefab untuk langsung tinggal kita pakai. Yang bernama adalah ada berbagai macam jenis kontrol yang bisa kita pakai yang mungkin nanti kita akan coba. Di sini ada yang menggunakan accelerometer seperti car tilt, mobile aircraft, mobile tilt, ini menggunakan accelerometer. Dan karena kita sederhana saja, kita hanya perlu joystick biasa, kita akan menggunakan mobile single stick. Ini langsung di drag and drop seperti biasa ke dalam hierarki kita. Nantinya kita akan mendapatkan objek yang cukup besar, jadi kelihatannya seperti kayak oversize sekali. Ini controllernya, padahal platformer kita cuma sekecil ini. Tapi jangan khawatir karena dia sebesar apapun itu, dia nanti prosesnya akan sifatnya overlay, yaitu dia akan nempel pada layar seberapa besarnya layar kita, menyesuaikan. Jadi ini nggak usah khawatir dia terlalu besar, biar kita abaikan saja. Kita langsung fokus ke kembali fokus ke arena kita. Karena sebenarnya nanti kalau kita lihat secara tampilan di game, nah kita lihat, nah tidak kelihatan terlalu besar kan, jadi di sini memang dia akan menempel menyesuaikan dengan ukuran layar seperti apa, jadi dia tampilannya akan seperti ini. Dan kalau kita play, ini sudah bisa kita pakai, jadi kita bisa menggerakkannya menggunakan ini, dan tombol ini belum kita fungsikan ya, kayak untuk terbangnya itu kita gunakan tombol atas, jadi dia naik ke atas seperti ini. Nah, dengan begini artinya sebenarnya sudah bisa kita aplikasikan, kita build ke Android. Tapi sebelumnya kita perlu menyesuaikan dulu satu hal, yaitu tampilan pada handphone kita nantinya. Soalnya kalau kita perhatikan, tampilan game di sini adalah free aspect. Free aspect di sini kita nggak tahu size dari layarnya berapa, karena kan kita harus mengikuti susunan dengan layar-layar yang sudah kita disediakan Unity seperti ini. Misalkan memang handphone itu maunya portrait, berarti nanti tampilannya itu 16:9 udah seperti ini. Nah, kelihatan terpotong. Nah, tapi kita kan maunya landscape ya, seperti ini. Nah, kelihatan kan terpotong. Jadi, kita harus menyesuaikan ukuran landscape yang ukuran 16:9 itu pada scene kita, yaitu dengan menggeser mungkin kameranya ataupun permukaan platform kita. Jadi kalau di sini mungkin saya menggeser kameranya saja. Nah, seperti ini. Menyesuaikan. Jadi dengan begitu, pada saat nanti tampilan di game kita akan
kelihatan semuanya, tidak ada yang terpotong. Jadi dia menyesuaikan. Dan bisa juga handphonenya itu memiliki resolusi yang tinggi. Resolusi yang tinggi itu menyebabkan ukuran dari controller joystick kita itu kecil. Karena resolusi tinggi jadi dia akan jadi mengecil. Jadi kalau kita punya resolusi tinggi misalkan di 1920 180 landscape, nah kelihatan buttonnya mengecil. Semakin tinggi resolusi layar handphone, dia akan semakin mengecil dan akan semakin sulit dilihat. Jadi agak sulit untuk dikontrolnya. Untuk menyesuaikan itu, kita bisa menggunakan yang namanya canvas scaler. Jadi kita akan masuk ke mobile single stick. Mobile single stick control ini ada berbagai macam properties dan kita mau nambahin komponen baru. Komponen baru yang mau kita tambahin adalah canvas scaler. Canvas scaler ini nanti dia akan menyesuaikan ukuran kanvas yang kita bilang ini namanya kanvas. Jadi dia ini kanvas, dia akan menyesuaikan ukurannya sesuai dengan yang kita mau. Misalkan kita mau scalernya itu berdasarkan scale with screen size. Dan skalanya itu kita bisa menggunakan resolusi ini, kita bisa sesuaikan yang kita mau seperti apa. Jadi nantinya pada saat tampilan di game kita bisa lihat ini ketika nanti dia 16 pada saat misalkan di ukuran yang lebih besar dan ukuran yang lebih besarnya lagi, dia akan tetap memiliki size yang sesuai yang memang kita bikinnya mau seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau referensi lebih tinggi, misalkan 1024, 768, otomatis nanti tampilan ininya dia akan menyesuaikan juga dengan ukuran resolusi yang mau kita mau seperti apa. Dia akan jadi seperti apa ukuran dari controller kita. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan tampilan controllernya. Kita sudah bisa mainkan seperti itu. Tapi buat kalian yang memang mungkin untuk secara debug, maksudnya kita mau nyobain itu tentu agak sulit ya kalau kita harus menggunakan ini untuk memainkannya. Kita masih bisa kembali ke menggunakan keyboard kalau kita matikan mobile input. Jadi kalau mobile inputnya kita disable, nanti akan ada pertanyaan seperti ini, kita oke aja. Nantinya virtual joystick akan menghilang dan kita masih tetap bisa menggunakan keyboard untuk mengkontrolnya. Jadi hanya semacam buat testing aja kalau yang memang masih mau menggunakan keyboard untuk melakukan testing. Tapi nanti ketika sudah di build, itu jangan lupa kembalikan enable. Karena nanti kita akan build ini ke Android. Ya, saya rasa sekian dulu tutorial kali ini untuk mengubah kontrol ke Android dan segala macamnya. Untuk build dan juga untuk testing di handphone kita akan lanjutkan di tutorial berikutnya. Thank you for watching.